Halo semuanya, kita lanjut lagi mengenai sharing yang terdahulu. Terdahulu saya telah menjelaskan mengenai laporan keuangan perusahaan terbuka. Sekarang saya akan mencoba menjelaskan atau sharing mengenai laporan tahunan dari perusahaan terbuka. Untuk melihat laporan tahunan, kita klik laporan tahunan dan pilih laporan tahunnya, terus kita download. Nah, di sini saya sudah download. Tampilannya lebih atraktif daripada laporan keuangan karena di laporan tahunan ini lebih lengkap. Di situ sudah tergambar laporan keuangan. Intinya, di laporan tahunan ini ada beberapa hal yang perlu dicermati. Bagi saya yang paling penting itu mengenai ikhtisar laporan keuangan, lalu peristiwa penting yang terjadi dalam tahun berjalan, lalu laporan manajemen, dan pembahasan dan analisa manajemen. Kita lihat dulu mengenai ikhtisar. Isinya ikhtisar itu apa aja? Sebenarnya ikhtisar keuangan itu adalah rangkuman dari angka-angka penting di laporan keuangan. Dalam hal ini, di Astra Internasional bisa kita perbandingkan nih, dari pendapatan bersih dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Selain angka-angka penting di laporan keuangan, saldo atau saldo-saldo penting laporan keuangan, di sini juga terdapat rasio-rasio yang utama. Contohnya rasio lancar, komparatif 5 tahun ke belakang ya. Rasio liabilitas. Selain itu adalah laba per saham, nilai aset bersih. Intinya adalah rangkuman-rangkuman di dalam laporan keuangan. Lalu selanjutnya, apa yang penting menurut saya adalah peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di 2019 dalam hal ini atau dalam tahun berjalan ya. Kita lihat itu di mana bagiannya. Nah, ini dia peristiwa-peristiwa penting ya. Contohnya peristiwa-peristiwa penting yang saya lihat di sini yang berpengaruh terhadap pendapatan itu di bulan Mei. Di bulan Mei, PT Astra Tol Nusantara mengakuisisi 44,5% saham PT Jasa Marga Surabaya Mojokerto. Pemegang konsesi ruas jalan tol Surabaya Mojokerto sepanjang 36 km. Dengan adanya corporate action ini, menurut saya akan berakibat langsung dengan pendapatan Astra di masa akan datang. Jadi hal ini harus diperhatikan. Selain itu di bulan Juli kita lihat PT Solusi Mobilitas Bangsa, perusahaan patungan antara Perseroan dan Gojek, resmi meluncurkan solusi mobilitas roda 4 dengan merek GoFleet. Nah, di sini menurut saya juga akan mempengaruhi pendapatan dari PT Astra. Apalagi di bulan Agustus, Grup Astra dan Gojek berkolaborasi untuk menginisiasi proyek percontohan penggunaan motor listrik atau electric vehicle di Indonesia melalui aplikasi Gojek, khususnya layanan GoRide. Jika dilihat dari sini, sekali lagi akan mempengaruhi pendapatan Astra di bulan Agustus, di masa mendatang. Lalu apalagi di sini kita bisa lihat
Nah, di bulan November, sekali lagi Astra melakukan corporate action, yaitu PT Astra Tol Nusantara melalui PT Baskara Utama Sedaya menyelesaikan proses akuisisi atas tambahan saham PT Lintas Marga Sedaya sebesar 10%. Operator jalan tol Cikopo Palimanan sepanjang 117 km sehingga menyebabkan kepemilikan menjadi 55%. Nah, ini juga akan berdampak langsung dengan pendapatan Astra di masa datang. Sekarang di bulan Desember, apalagi yang corporate action dilakukan. Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo meresmikan ekspor perdana dari produk Isuzu Traga di pabrik Isuzu Karawang Plant di kawasan industri Suracipta Karawang Timur. Tujuan ekspornya total 6.000 unit hingga akhir tahun 2020. Nah, itu jika lihat dari sini, sekali lagi akan meningkatkan potensi pendapatan Astra di masa mendatang. Lalu dalam laporan tahunan ini apalagi yang lebih dicermati lagi adalah mengenai laporan manajemen. Laporan manajemen ini isinya apa? Ini terdiri dari laporan direksi dan dewan komisaris. Lazimnya isinya mengenai hasil dari pelaksanaan tugas dari dewan komisaris atau dewan direksi. Dalam hal ini, sesuai dengan Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007, dapat diketahui bahwa tugas dari seorang dewan komisaris adalah melakukan pengawasan atas jalannya usaha PT dan memberikan nasihat kepada direktur. Dalam melaksanakan tugas, dewan komisaris berdasarkan kepada kepentingan PT dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT. Dalam Dewan Komisaris Astra dapat kita lihat juga terdiri dari beberapa orang. Dalam hal ini 10 orang. Nah, biasanya kalau saya searching lebih lanjut mengenai personal ini di internet. Lalu mengenai laporan direksi atau dewan direksi. Menurut Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007, tugas dari dewan direksi adalah membuat daftar pemegang saham, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan perseroan. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perseroan. Dapat dilihat lagi di laporan tahunan Astra ini, ternyata dewan direksi juga terdiri dari beberapa orang. Biasanya saya juga melakukan penelitian lebih lanjut mengenai personal orang yang ada di dewan direksi. Lalu selanjutnya yang akan saya lihat biasanya mengenai analisa pembahasan manajemen, khususnya mengenai tinjauan dan prospek ekonomi makro. Jika dilihat dari isinya, dalam tinjauan ini adalah mengenai tantangan di masa yang akan datang yang akan dihadapi oleh Astra. Selanjutnya yang perlu dicermati adalah mengenai tinjauan kinerja keuangan. Kita lihat dulu. Di sini dapat kita ketahui mengenai informasi-informasi dari angka-angka di dalam neraca dan laba rugi. Di sini bisa kita lihat aset lancar, bagaimana ceritanya selama 2019, aset tidak lancar, perkembangan posisi keuangannya bagaimana. Ini harus perlahan-lahan kita baca, kita cermati
angka-angka mana yang krusial, kalimat-kalimat mana yang penting, yang mengakibatkan perubahan atas aset dan kewajiban di masa akan datang. Di sini lebih lengkap daripada catatan atas laporan keuangan di laporan keuangan. Disusun juga komparatifnya, bisa sampai 5 tahun, digambarkan di sini. Sampai ada tinjauan segmen bisnis dari anak-anak perusahaan Astra, tampilkan di sini juga. Di laporan keuangan tidak digali lebih lanjut mengenai profil dari anak-anak perusahaan Astra, industri-industrinya. Tapi di laporan tahunan dijelaskan lebih rinci lagi. Dari mulai otomotif, agribisnis, infrastruktur, teknologi informasi, bahkan ada properti juga. Setelah di sini dapat diketahui juga arus kas perusahaan, cerita di balik angka-angka arus kas perusahaan di laporan keuangan. Dijelaskan lebih lanjut juga mengenai rasio-rasio keuangan, kemampuan membayar hutangnya bagaimana, perputaran piutangnya bagaimana, pengelolaan piutangnya bagaimana, harus benar-benar dicermati kalimat demi kalimat. Di situ juga kita dapat ketahui perkembangan struktur modal. Di sini bisa ketahui bagaimana progres komitmen belanja barang modal yang di RUU PS sebelumnya direncanakan. Mengenai program kepemilikan saham bagi karyawan juga dapat kita cermati di sini. Realisasi dan hasil penawaran umum digunakan untuk apa selama 2019. Jadi di kinerja keuangan ini harus benar-benar kita baca untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan di selama tahun 2019. Nah, selanjutnya, selain itu masih ada tata kelola perusahaan atau good corporate governance. Di sini intinya kalau di Undang-Undang PT tidak ada mengatur konsep tata kelola perusahaan, tidak langsung mengatur. Biasanya ini adalah yang mengatur di peraturan OJK, yaitu di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73 Tahun 2016 mengenai tata kelola perusahaan yang baik. Selanjutnya, dalam laporan tahunan juga terdapat cerita mengenai tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. Lalu yang terakhir adalah laporan keuangan sendiri yang sebelumnya telah saya sharingkan. Jadi itu teman-teman sharing saya mengenai laporan tahunan, dalam hal ini laporan tahunan Astra 2019. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di lain waktu.